Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Vera Anggraini. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan selalu siap dalam menerima pembelajaran. Baik, pembelajaran kita hari ini masih dalam pembelajaran ekonomi tentang ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi ya. Materi hari ini yaitu kita membahas tentang sistem upah. Nah, coba kalian terangkan dan amati bagaimana keadaan yang ada di dalam gambar ini. Kalian lihat ada orang yang bekerja dalam sebuah pabrik dan akhirnya mereka mendapatkan gaji atau upah. Selanjutnya, peta konsepnya dalam pembelajaran hari ini adalah sistem upah. Kita akan membahas tentang fungsi upah, tujuan upah, jenis-jenis sistem upah yang terbagi menurut waktu, borongan, co-partnership, bagi hasil menurut prestasi, skala, premi, bonus, dan indeks biaya hidup. Dan yang terakhir, sistem upah, kita akan membahas masalah faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum di setiap daerah itu berbeda-beda. Tujuan pembelajaran adalah diharapkan peserta didik mampu mengkonsepkan fungsi upah, tujuan upah, dan jenis-jenis sistem upah, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan upah minimum di berbagai daerah di Indonesia, serta menyajikan hasil diskusi analisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan upah minimum di berbagai daerah di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Apa sih itu upah? Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, saham, dan obligasi sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Fungsi upah. Pertama, menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarga. Kedua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Ketiga, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan upah, pertama, menarik karyawan yang baru untuk bekerja di perusahaan. Kedua, memotivasi karyawan dalam pekerjaannya. Ketiga, mempertahankan karyawan untuk tidak berpindah ke perusahaan yang lain. Selanjutnya, jenis-jenis sistem upah. Jenis-jenis sistem upah terbagi menjadi 9 ya, kita bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama yaitu sistem upah menurut waktu. Adalah berupa dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan. Sistem upah borongan. Sistem upah borongan. Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pekerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Sistem co-partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan memberikan obligasi atau saham, perusahaan berharap pekerja mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga bisa lebih produktif lagi dalam bekerja. Sistem upah bagi hasil. Sistem ini memberikan upah kepada setiap pekerja dengan sistem bagi hasil. Biasanya digunakan dalam penggarapan lahan pertanian. Pemilik lahan dan penggarap lahan membagi hasil pertaniannya dengan presentasi yang telah ditentukan, serta dengan kesepakatan bersama. Sistem upah menurut prestasi. Sistem ini menentukan upah berdasarkan prestasi kerja yang diperoleh para pekerja.
Dengan demikian, besarnya upah yang diperoleh seseorang pekerja bergantung kepada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu, seperti tukang kredit, prioritas, dan master. Sistem upah skala. Upah ini ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualan meningkat, maka upah akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Sistem upah premi. Sistem ini memungkinkan pekerja atau mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman, misalnya bekerja pada hari libur, melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, atau memiliki sesuatu keterampilan yang sangat khusus. Sistem upah bonus. Sistem upah bonus. Sistem ini memberikan upah tambahan kepada pekerja dari sebagian keuntungan perusahaan pada akhir periode keuangan. Jadi selain upah tetap bulanan, pekerja mendapatkan upah tambahan sebagai bonus atas prestasinya dalam membangun perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan. Terakhir, sistem upah indeks biaya hidup, yaitu sistem ini mengkaitkan pemberian upah dengan turun naiknya biaya hidup. Jika biaya hidup meningkat, upah pekerja akan dinaikkan, namun sebaliknya, jika biaya hidup turun, maka upah pekerja akan diturunkan. Nah, kalian bisa lihat ya, upah minimum di setiap provinsi itu berbeda-beda. Seperti Pulau Sumatera, ada perubahan antara pemberian upah pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Sumatera Selatan, begitu juga ada perubahan dari setiap tahunnya. Nah, di setiap provinsi itu jumlah atau upah minimum di setiap daerah itu berbeda-beda. Bisa kalian lihat di sini ya. Nah, mengapa demikian? Mengapa upah minimum di setiap provinsi itu berbeda-beda? Kenapa tidak disamakan saja? Nah, kita bahas ya, Nak ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum di setiap daerah itu berbeda. Yang pertama adalah kebutuhan hidup layak atau KHL. Upah minimum yang diberikan kepada pekerja di setiap daerah itu berbeda-beda. Masing-masing wilayah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda. Karena kebutuhan KHL setiap orang di setiap daerah itu berbeda. Kebutuhan hidup layak KHL adalah standar kebutuhan yang harus terpenuhi oleh seseorang pekerja atau buruh yang melingkupi kebutuhan fisik, non-fisik, sosial yang dihitung dalam 1 bulan kerja. Faktor yang kedua yaitu inflasi. Penetapan upah yang tinggi menyebabkan kenaikan harga-harga yang ada di pasaran sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi. Faktor yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi acuan sebagai indikator keberhasilan ekonomi di suatu wilayah. Melambatnya pertumbuhan dikarenakan kegiatan ekonomi pada suatu periode tertentu mengalami penurunan dalam produktivitas tenaga kerja, sedangkan upah minimum di setiap tahunnya terus meningkat. Upah minimum merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi dalam tujuan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan juga sebagai motivasi untuk pekerja dalam meningkatkan produktivitasnya. Faktor yang keempat yaitu kondisi pasar tenaga kerja. Kenaikan upah minimum justru akan menurunkan permintaan tenaga kerja, yang pada akhirnya penyerapan tenaga kerja pun juga menurun. Bagi perusahaan, kenaikan upah minimum akan meningkatkan biaya perusahaan, sehingga perusahaan enggan untuk mengambil tenaga kerja kembali.
Faktor yang kelima yaitu kemampuan perusahaan. Penetapan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan, karena perusahaan yang besar dan maju tentu akan memberikan upah yang lumayan kepada para pekerjanya. Dan sebaliknya, jika perusahaan kondisinya tidak baik, maka gaji yang akan diberikan kepada para pekerja cenderung kecil. Faktor yang keenam yaitu perbandingan upah yang berlaku di daerah lain. Di setiap daerah atau provinsi memiliki besaran biaya hidup yang sudah pasti berbeda-beda. Contohnya, biaya hidup di DKI sudah barang tentu lebih besar daripada biaya hidup di Provinsi Bengkulu, sehingga sistem pengupahannya pun berbeda-beda pula. Nah, itulah tadi pembahasan Ibu mengenai materi sistem upah. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi-materi yang lain. Sampai di sini dulu anak-anak. Semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.